Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Haris di sini. Oke, mungkin kali ini kita akan membahas mengenai kebahagiaan. Waktu yang lalu saya ngomong sama teman saya di suatu tempat waktu lagi selesai habis aktivitas ya, minum es kayak gitu. Sebenarnya topik perbincangan kita ini mengenai kayak masalah kehidupan ya, mengenai harus nih ngapain, kerja gimana, ibaratnya kayak apa sih pekerjaan yang cocok sama aku, kemudian jalan hidupku itu harusnya sebagaimana, apa rencanaku dalam kehidupan, yang akhirnya dari perbincangan itu memang akan selalu banyak pertanyaan yang membingungkan untuk bisa dijawab. Bahkan mungkin bagi beberapa orang ketika ditanya apa rencana kamu untuk 5 tahun ke depan, ya itu juga merupakan pertanyaan sensitif yang sulit untuk dijawab. Dan kadang juga pertanyaan-pertanyaan kayak gitu membuat kita berpikir apa yang sebenarnya kita inginkan di kehidupan kita. Nah, sebenarnya sesimpelnya itu, semua orang itu ingin hidup bahagia. Jadi memang sangat sesimpel itu. Gak ada dong orang yang pengen hidupnya sakit terus, sakit-sakitan, hidupnya yang terus susah kayak gitu. Nggak ada, pasti nggak ada orang yang pengen kayak gitu. Memang semuanya tujuan untuk hidup itu bahagia. Nah, tetapi yang pasti kebahagiaan itu kan beda-beda. Jadi akan ada muncul memang untuk bahagia itu bagaimana. Kayak itu pertanyaan, kamu apa sih yang buat kamu bahagia? Itu mungkin bagi sebagian orang masih sulit menjawabnya, karena mungkin aku bahagia kalau ini kayak gini. Jadi makin panjang aja daftarnya, mungkin bahkan makin sulit kalau bahagia, karena list untuk dia dinyatakan bahagia itu banyak banget. Padahal ya secara umum orang yang masih memiliki tempat tinggal, masih bisa makan, mungkin itu sudah bisa memberikan kebahagiaan. Bahkan ada juga orang yang kebahagiaan itu berdasarkan atas materi. Semakin uangnya banyak, semakin bahagia dia. Padahal ya memang sih namanya standar kebahagiaan beda-beda. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian pernah cari, kebahagiaan itu ada tingkatannya, ada levelnya. Jadi pertama-tama itu ada kebahagiaan di tingkat fisik, secara fisik, physically happy. Jadi ini adalah tingkat yang paling dasar kayak gitu dari suatu kebahagiaan. Jadi kalau misalnya kamu secara fisik kebutuhan kamu terpenuhi, kamu sudah bisa makan hari ini, itu bisa saja sudah, ya pokoknya yang penting bisa makan hari ini, itu ya sudah kebahagiaan bagi kamu. Contohnya kayak gini, bagi orang yang susah untuk mendapatkan makan, 2 hari belum makan, kemudian hari ketiga dia berhasil makan, dia pasti sudah bahagia, udah seneng banget, akhirnya bisa makan hari ini. Karena secara fisik kebutuhannya dia sebelumnya, 2 hari sebelumnya nggak terpenuhi, dan hari ketiga dia bisa makan, itu udah benar-benar memberikan kebahagiaan. Nah, kemudian level kebahagiaan berikutnya itu di level secara emosional, secara sosial emosional. Ini merupakan tingkatan berikutnya dari kebahagiaan. Jadi orang akan merasa bahagia ketika dia memiliki hubungan sosial yang baik, memiliki relasi dengan orang lain, teman-teman yang saling mendukungnya, mungkin juga itu mungkin memiliki pasangan kayak gitu, itu juga bisa memberikan kebahagiaan. Nah, itu merupakan level kebahagiaan berikutnya. Jadi untuk level kebahagiaan mental itu level yang lebih tinggi dari fisik dan kebahagiaan sosial emosional itu. Jadi di level mental ini, kebahagiaan ini dirasakan ketika dirinya bertumbuh. Kita merasa sebagai orang yang bertumbuh, kita merasa orang yang beranjak dewasa. Maksudnya di sini adalah kita bisa merasakan kebahagiaan, kita bisa merasakan perubahan yang ada di diri kita, yang berkembang maju, bertumbuh maju. Kita merasa bahwa aku adalah orang yang lebih baik daripada kemarin. Kita merasa aku adalah orang yang lebih dewasa daripada kemarin. Aku memiliki masalah tapi aku bisa menyelesaikannya.
Ini merupakan jenis kebahagiaan berikutnya ketika kebahagiaan secara fisik kita dan secara sosial emosional terpenuhi. Maka tingkatan kebahagiaan selanjutnya adalah di tingkatan mental. Nah, kemudian kebahagiaan berikutnya itu di tingkatan spiritual. Wah, ini merupakan tingkat kebahagiaan yang paling tinggi, yang ibaratnya dia sudah merasa hidupnya bermakna gitu. Apapun yang terjadi, apapun yang dia dapatkan, itu akan memberikan kebahagiaan kepada dia. Dia tidak memiliki standar kebahagiaan yang begitu ribet, begitu muluk. Apapun yang dia miliki saat itu akan memberikan kebahagiaan, karena dia sudah mencapai level kebahagiaan secara spiritual, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang memang bisa menghambat kebahagiaan itu? Apa yang bisa membuat orang tidak bahagia? Sebenarnya simple. Yang membuat orang itu sulit untuk mencapai kebahagiaannya adalah suatu standar, suatu syarat-syarat yang begitu sulit untuk dipenuhi. Mungkin kayak kembali ke pertanyaan pertama tadi, kamu bahagia kalau apa? Dan kamu kemudian menyebutkan kalau aku punya ini, aku punya itu, aku bisa melakukan ini, aku bisa melakukan itu. Itu adalah syarat-syarat yang kalian miliki untuk mencapai kebahagiaan. Nah, yang membuat untuk bahagia jadi sulit bahagia itu adalah ketika syarat-syarat yang kita, standar-standar yang kita miliki untuk mencapai kebahagiaan itu ya bisa dikatakan sangat sulit untuk dicapai, sangat idealis. Jadi kayak gini, mungkin secara umum ada 4 standar mustahil yang kalau kalian sampai memiliki ini, maka kalian akan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Syarat pertama itu adalah aku akan bahagia apabila semua keinginanku tercapai. Itu mustahil karena begini, tidak mungkin semua keinginan ya di sini, bukan kebutuhan, keinginan itu bisa tercapai dalam hidup. Karena begini, kalau misalnya semua keinginan kita tercapai, ada kemungkinan keinginan kita ini bahkan menjadi suatu hal yang ibaratnya tidak diinginkan di orang lain. Aku ingin punya mobil banyak. Kemudian di saat yang bersamaan ada orang yang memiliki keinginan, aku ingin di dunia ini orang menggunakan transportasi umum semuanya. Nah, kalau misalnya semua keinginan yang manusia miliki tercapai, itu bakal chaos banget. Makanya ketika kita memberikan standar, aku akan bahagia kalau semua keinginanku tercapai, itu mustahil. Selanjutnya, aku akan syarat kedua, standar kedua yang akan membuat bahagia itu jadi sangat sulit, bahkan mencapai mustahil. Ketika kamu memasang standar, aku akan bahagia jika semua yang aku inginkan, jika aku bisa melakukan semua yang aku inginkan. Ini juga mustahil, karena ini juga akan bersinggungan dengan orang lain. Kalau kamu bisa melakukan semua yang kamu lakukan, kalau kamu ingin melakukan semua yang kamu inginkan, bisa jadi hal yang kamu lakukan itu malah bukan orang lain inginkan. Padahal di sini letaknya warna-warni, kayak suatu indahnya perbedaan dalam kehidupan manusia, karena semua orang itu ingin melakukan hal yang berbeda dan tidak harus kita bisa melakukan semuanya. Nah, kemudian ketika kamu memiliki standar untuk bahagia, ketika menyatakan aku ingin bahagia, aku akan bahagia apabila tidak memiliki masalah, ini mustahil. Karena secara umum kita ini hidup memang dalam suatu masalah dan kita dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan disitulah letak kebahagiaan, karena kita bisa menyelesaikan masalah. Dan sejatinya ketika kita menyelesaikan suatu masalah, kita akan menghadapi masalah lainnya. Karena dengan masalah-masalah itu juga kita akan berkembang sebagai manusia menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu syarat-syarat yang akan membuat bahagia itu akan
sulit tercapai. Kalau kalian menyebutkan itu adalah aku akan bahagia kalau aku bisa memiliki semua yang aku inginkan. Aku akan bahagia kalau aku bisa melakukan semua yang aku inginkan. Aku akan bahagia apabila tidak memiliki masalah sama sekali. Nah, kalau kamu menentukan kalian itu mustahil terjadi. Nah, maka dari itu, untuk mencapai kebahagiaan, kalian harus lihat, jangan-jangan masih ada syarat untuk bahagia di kalian yang sebenarnya mustahil dicapai. Maka dari itu, buatlah target untuk dapat kebahagiaan yang lebih realistis dan benar-benar bisa kalian capai. Nah, maka ketika kalian berhasil membuat list, membuat suatu standar kebahagiaan yang realistis dan bisa kalian capai, itu akan lebih mudah membantu kalian untuk mencapai kebahagiaan. Oke, mungkin itu aja kali ini. Saya Haris, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share kalau ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.